start ya. Ya, terima kasih. Selamat sore, Klinik MP dari Medan ini ya. Jadi saya ingin sampaikan, saya Dr. Adrian untuk menemukan aplikasi klinik kita AI ya, dan kita ingin berbagi informasi ini kepada teman-teman pengelola klinik di sana ya. Kita ingin sampaikan bahwa aplikasi kami ini sudah berjalan sejak tahun 2023 ya. Kita akhir 23 kita mulai perizinan, kemudian 2004 awal kita luncurkan, dan sampai hari ini kita masih ada di vendor Satu Sehat ya. Dan vendor Satu Sehat ini bisa dicek di halaman Satu Sehat vendor RME Kemenkes Klinik ini ya. Kita cek ada di sini ya. Di sini kita cek, saya share tabletnya, kita cek di klinik kita, cek di sini, kita ada di sini. Jadi untuk kita lihat detail di sini, vaskes yang pernah menggunakan atau menggunakan klinik kita ada di sini ya. Untuk klinik kita ada beberapa yang sudah bergabung dengan kami ya. Untuk klinik beberapa, untuk praktek dokter beberapa ya. Jadi izin untuk kita menemukan aplikasi klinik kita ini ya. Dan kita masuk ke halaman demo ini, kita masuk ke halaman demo app.klinikita.id. Ini terima kasih, selamat datang Pak Ewin ya, dari klinik MP sudah masuk, dan kita lanjut untuk demo ya. Kebutuhannya mungkin sebelum saya mau semua demokan, ada yang mungkin disampaikan dulu, bisa di mic, di open atau di chat, disilakan dari Bu Edi sama Pak Ewin, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu atau mau di sharekan dulu kebutuhannya apa, jadi kita bisa langsung ke halaman kita bisa sampaikan ya. Oh iya, jadi kita lanjut aja ya, kita demo masuk ya. Jadi ini untuk kebutuhan klinik MP, mungkin saya lihat dari klinik Pratama yang kemarin Bu Eci bilang klinik Pratama dengan beberapa layanan, salah satunya pelayanan, nanti ada pelayanan BPJS kalau nggak salah, atau pelayanan-pelayanan umum lainnya ya, kalau saya tidak salah menangkap ya. Jadi untuk aplikasi kami ini sudah terintegrasi dengan Satu Sehat dan BPJS Kesehatan ini, dan kita bisa lihat di sini kita masuk ke halaman demo. Bisa login ke app klinikita.id nanti dengan user demo klinik /demo klinik ya. Usernya demo klinik dan passwordnya demo klinik ya. Jadi ini kita bisa lihat aplikasi kami. Untuk klinik Pratama kita pakai jenis tipe klinik kita Cortex aja yang minimal ya, dan minimal tapi kita mempunyai fitur-fitur yang cukup baik untuk klinik Pratama di tempat Bapak atau Ibu sekalian. Dan kita di sini kita bisa ganti tugas dengan admin klinik kita Cortex ya. Klinik kita Cortex ini adalah yang kita tawarkan kemarin dengan biaya 275.000 per bulan ya. Jadi agak ekonomis dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya ya. Dan di sini kita lihat menu dari klinik kita Cortex ini ada di samping ini ya. Menu ini menunjukkan fitur ya. Jadi fitur yang ada di klinik kita Cortex ini ada di menu-menu admin ini ya. Dan menu-menu admin ini bisa dipakai untuk user dengan user yang dibuat oleh admin ya. Admin di sini kita bisa untuk klinik kita Cortex ini ya, klinik Cortex ini bisa membuat user sampai 6 user ya, 6 user ya. 6 user kita bisa buat di sini ya, di pengaturan ya, pengaturan user ya. Jadi
user di sini nanti kita bisa maksimal 6 di sini. Bisa dokter 2 atau dokter 3 lainnya, tim dari manajemen boleh ya. Jadi user ini adalah gunanya untuk masuk halaman klinik kita dengan password dan user sendiri-sendiri ya. Ini usernya di sini biasanya ya. Dan biasanya satu user ini bisa terintegrasi dengan beberapa fitur ya, beberapa tugas. Ada tugas utama dan tugas tambahan. Misal kalau user pendaftaran dari klinik kita Cortex ini nanti masuknya di sini ya. Nanti adminnya bisa melengkap jadi login pendaftaran atau misal kasir melengkap dari dokter bisa ya. Jadi mungkin ini yang kita punya keistimewaan di sini, user bisa memiliki beberapa fungsi ya. Jadi ada tugas utama sama tugas tambahan, tergantung nanti dari manajemen itu membuat surat delegasi tugas itu kepada karyawannya itu menggunakan fitur apa aja. Dan itu yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman operasional klinik yang dimana SDM klinik ini masih terbatas dan mungkin satu orang bisa merangkap beberapa tugas di sini ya. Mungkin itu kita lanjut ke apa yang fitur kita yang kita tunggukan di sini. Fitur yang kita unggulkan di sini ada beberapa poin ya. Satu poinnya pendaftaran online yang bisa didaftar oleh pasien langsung. Pasien bisa langsung mendaftar online ya. Daftar online dari lab yang sudah mempunyai kode sendiri. Ya, nanti kodenya bisa dibuat di sini ya. Nanti misal klinik MP, ditulis kode klinik MP. Nanti kita salin teks dan kode ini kita bisa masking dengan s.id atau bit.ly itu untuk misal bit.ly/klinik MP. Nah, ini kode ini bisa dimasukkan untuk dibagikan ke pasien ya. Kemudian kita lanjut untuk pendaftaran. Tadi menu pendaftaran ini ada caranya ada di sini dari online dengan web tadi atau dengan WhatsApp bot WhatsApp klinik yang bisa di-chat oleh pasien dan otomatis nanti kita akan integrasikan di aplikasi RMI Klinik ya. Kemudian untuk pemeriksaan ada di pendaftaran dulu. Ini cara pendaftarannya di sini buat daftar antrian ya. Kemudian kita cek ya kunjungan rawat jalan, pemeriksaan umum, poli lah. Di sini polinya ini untuk klinik kita Cortex maksimal ada 5 poli ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 poli. 5 poli ini bisa di set up atau modifikasi sendiri ya. Jadi mungkin ada poli kecantikan, poli apa bisa di set up sendiri. Jadi istilahnya tidak bagus seperti ini ya. Misalnya ini. Kemudian ini hari Rabu, demo aplikasi pasien. Nah, kalau ini mencegah kedouble. Nah, jadi kalau ada yang sudah periksa sebelum dibatalkan, dia akan tidak bisa meriksa lagi atau diproses lagi. Kita harus batalkan dulu di sini. Ya, dibatalkan dulu ya. Kita batalkan dulu di sini batal, baru kita boleh membuat antrian baru ya. Nah, kita buat antrian baru di sini ya. Nah, setelah dibatalkan kita simpan. Nah, ini kan akhirnya bisa ya. Dan kemudian setelah pasien daftar, kita layani proses di sini ya. Kita layani proses ya dengan asisten siapa, ruangan mana. Nah, ruangan kita bisa pilih ya. Nah, dan di sini ada istilahnya ada display antrian. Untuk klinik kita Cortex belum bisa menampilkan daftar antrian di Smart TV ya. Kalau klinik kita Synapse atau yang Aura bisa menampilkan daftar antrian itu di Smart TV yang
disetting di ruang tunggu atau di dalam praktek dokter ya. Tapi kalau yang di Kortek bisa lihat di sini ya. Layanannya mana bisa dilihat antriannya di sini ya. Kemudian setelah pasien masuk ke antrian ya, kita lihat ini login dari dari perawat atau pendaftaran ya. Kita ganti tugas, tadi kan admin ya. Seharusnya tadi yang bisa masuk ke login kasir atau ini. Jadi nanti dalam pemeriksaan ini ada namanya screening kesehatan ya. Ini yang menginput datanya ada teman-teman yang ada di depan ya. Teman-teman yang ada di depan itu misal perawat atau para medis yang standby untuk tensi nadi ya di sini ya. Kalau di sana butuh alat atau scoring ya bisa ditampilkan di template di sini. Misal skor gizi MAST Mas ya, atau skor Glasgow Coma Scale atau skor apapun yang bisa dibuat di sini nanti kita bisa templatekan di sini, bisa dibuat di sini. Jadi alat dan scoring ini adalah sesuai klinik, kebutuhan klinik mau ngetes apa dulu sebelum masuk ke ruang dokter ya. Di sini misal kita tik batuk lama ya. Misal sering batuk malam hari ya. Jadi ini kita ada alergi dingin misalnya. Kita cek data subjektif misal ya, misal batuk yang timbul tidak sakit dada tapi kadang berdarah. Nah, kemudian pemeriksaan fisik dari teman-teman sederhana aja ya, mengisi update. Ya ini setelah diupdate maka dokter ya, login dokter tinggal meneruskan ya. Dokter dengan loginnya sendiri kita keluar ya, kita keluar dengan mungkin demo dokter ya. Kita keluar, itu mungkin ini dokter punya punya komputer atau tab di ruang dokter, sudah punya loginnya sendiri, dan dokter akan mempunyai dashboard sendiri nih ya. Dan dokter tinggal melihat pemeriksaan dokter di sini. Jadi dokter nggak perlu melakukan pendaftaran ataupun apa, dokter tinggal input hasil yang tadi diinput oleh teman-teman para medis depan. Nah, ini sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan dan tinggal dokter menganalisis lebih lengkap. Tidak bisa tidur, makan susah, sering sesak misalnya. Terus dokter tinggal melakukan pemeriksaan fisik di sini ya. Ya, pemeriksaan fisik suara.
Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau bisa open mic, bisa bertanya atau apa namanya bisa langsung ya. Ini misal ini kita contoh untuk pemeriksaan dokter ini ya. Selamat datang yang baru datang ini tadi Pak Rilwan ya. Selamat menyimak. Ini kita masuk ke pemeriksaan apa namanya pemeriksaan dokter yang melakukan dengan login dokter. Kita bisa lihat ini ya. Kita update ya. Misal kita update. Nah, kalau dokter update belum bisa karena belum ada diagnosa. Dan kita punya di sini punya sistem AI ya. Kita tinggal tadi anamnesa pemeriksaan fisik sudah diisi. Dokter kalau nggak mau mikir banyak ya atau apa namanya bisa langsung proses AI. AI-nya akan membantu selama 30 detik atau sampai 60 detik untuk memberikan diagnosa yang kira-kira cocok untuk pasien ini ya. Kita lihat kira-kira AI ini kita bisa kira-kira 50 detik, 60 detik untuk berpikir ya. Ini kita pakai Gemini ya. Nah ini akhirnya AI bisa menganalisa penyakit dari anak ini kira-kira ini ya. Tuberkulosis paru ya. Kegagalan dan sudah ada diagnosa isi datanya 16.2 bronkiektasis ya. Tidak spesifik. Nah, bentuk lama. Nah, kemudian aspirasi benda asing, pneumonia atipikal, asma ya. Dan kemudian kalau kita sebagai dokter umum ada kemungkinan untuk merujuk ya. Tadi karena kita milih jadi bukan dokter spesialis tapi dokter umum ya, dokter pratama. Tindakannya ini ya. Obat yang diperlukan ada ini ya. Obatnya ini. Jadi dokter tinggal tidak berpikir banyak, kita tinggal menganalisa dengan benar dan melihat pemeriksaan fisik dengan benar dan aplikasi kami ini, klinik kita ini bisa memberikan deteksi dini terhadap pasiennya dengan penyakit-penyakit yang kira-kira akan berdampak ya. Di sini kita lihat prognosisnya seperti ini, ringkasannya seperti ini ya. Ringkasannya keparahannya emergensi ini ya, karena sudah apa namanya batuk darah ya. Batuk darah pada anak-anak harus segera ditindaklanjuti karena sudah lama ya. Telah diobati, tidak ada apa namanya tidak ada perbaikan sehingga tindak lanjut. Sehingga kalau dari teman-teman dokter yang bertugas di tempat jauh dari tempat rujukan sudah bisa siap-siap ya, segera untuk merujuk pasien ini dengan obat-obatan yang kita sudah siapkan tadi ya. Gitu, ini kegunaan AI dari klinik kita untuk clinical decision support system untuk dokter yang bertugas. Dengan adanya AI ini nanti harapannya dokter bisa belajar ya, bisa belajar lebih ngediktat-diktatnya dengan membaca ulang apakah benar AI ini atau mungkin dokter bisa memodifikasi ya AI-nya dengan SOP atau apa namanya panduan-panduan klinis yang sudah dipelajari oleh dokter dengan ada fitur CTSS pengaturan dengan upload file dokumen apa namanya dokumen terbaru ya. Kita juga bisa men-setting apa namanya men-setting aplikasi ini ya dengan AI ini dengan bisa menambahkan dokumen-dokumen terbaru atau mungkin dokumen-dokumen yang dianggap dokter itu tepat untuk apa namanya pemeriksaan dan diagnosa di tempatnya, sehingga AI akan mengarahkan pemikirannya ke dokumen yang diupload oleh teman-teman dokter agar bisa bekerja sama dengan baik gitu. AI tinggal nanti kita cek ini A16.2 ya, kita kasih A16
DPC ya, DPC baru, diagnosa bandingnya C479, C47 ya. Kemudian prognosanya baik, nah, kita update, dan update di bawah ini kita update, tapi di sini belum bisa update, jadi RM belum bisa tercipta kalau belum komplit. Ya ini kita punya rencana awal kita pilih pengobatan ya, atau pengobatan dengan rujukan. Ya. Jadi tinggal pilih plan, initial plan-nya ini di sini ya, pengobatan. Pengobatan otomatis kalau ada pengobatan akan keluar foto ini resep elektronik di sini ya. Keluar resep elektronik di sini. Kalau klinik kita Cortex sudah mempunyai fitur stok, kita ambil resep di dalam ya. Dan kita lihat persediaan, kita sudah bisa, dokter sudah melihat persediaan obat yang ada atau semua persediaan. Kita cek yang stoknya ada. Tadi AI memberikan Cefixime 200, kita Cefixime 100 tadi ya, 100 supaya obatnya mungkin 10. Kita atur 2x1, kita tambah. Dan kita tambah lagi Ambroxol, berarti Ambroxol 1, 3x1 misal. Kita misal tambahi obat ngawur ini ya, kita kasih obat amul, kita kasih obat ngawur amlodipin misal ini ya. Kita cek, kita punya AI untuk melihat apakah obat ini sesuai dengan terapinya ya. Dan kita lihat AI ini bisa memproses, memikir obat-obat yang diberikan dokter ini sesuai apa tidak dengan pasiennya, dan sesuai enggak, obat itu sesuai ada enggak di klinik yang dipunyanya. Nah ini dia langsung memberikan ya, kajian tidak boleh, ini peringatan ya, amlodipin normal ya, ini jadi tidak boleh ya. Tapi untuk keamanan masih aman ya, aman. Walaupun amlodipin ini tidak boleh, tapi masih aman kalau seandainya salah ya. Tapi kita dokter ini kan bisa menghapus di sini ya. Nah, jadi kita proses lagi dan kita lihat ini bisa membantu dokter untuk lebih berhati-hati dan mengurangi kejadian-kejadian alergi dengan obat ya. Di sini sudah keamanan resep 98% aman ya. Dan sudah ada edukasi ya, edukasinya di sini. Edukasinya di sini ya. Jadi AI ini bisa membantu dokter untuk memberikan obat dengan tepat dan tidak ada reaksi yang terjadi kemudian hari ya. Kita buat selesai dan kita update di sini. Nah, kalau sudah berhasil kita komplit di sini ya, komplit. Status pulang, berobat jalan atau rujuk, nanti kita rujuk ya. Dan itu untuk proses AI di sini ya. Dan dokter juga bisa melihat resume pasien-pasien tadi yang diperiksa di sini ya. Di sini resume dokter, kemudian rekam medis pasien-pasien ini ada di sini. Jadi kalau dokter mau melihat resume pasien medis, misal tadi ini kita lihat di sini ya. Jadi pasien dengan nama, lupa saya. Demo baru ini, demo baru. Rekam medisnya. Nah ini nanti kita lihat. Dan di sini kita lihat, di sini ada
lewat rekam medis ini bisa sampai turun ke bawah ya. Dan AI juga bisa melihat prognosis ke depannya seperti apa di sini. Kalau sini kan ini belum komplit, jadi AI belum bisa memproses. Dan AI ini bisa memproses hingga 20 entry ke belakang ya, sehingga AI tidak ngarang prognosisnya seperti apa. Karena dia dibekali dengan membaca pemeriksaan 20 pemeriksaan riwayat pemeriksaan terdahulu. Fitur kami ada di sini dan tadi AI juga bisa membaca foto. Kalau di tempat klinik MP ada dokter kecantikan ya, di sini kita bisa membaca foto-foto kecantikan ya. Misal kita buka lagi yang tanpa keluar misal. Di sini kita punya foto medis ya, ini kita bisa timbul jerawat. Nah, kita isi semuanya, soalnya ini berhubungan dengan AI ini tidak ngarang fotonya ini seperti apa. Nah, ini bisa diambil dengan kamera. Jadi dokter bisa pakai handphonenya atau smartphone-nya untuk mengambil foto pasien atau ambil manual dengan file ya. File kita sus file ya. Oh, ini saya nggak punya foto. Oh, saya lupa taruh foto. Ya, nanti bisa dicoba ini foto kita ambil misal, nah kita ambil file A6. Oh, salah ya, ini di sini. Nah, ini kita modelnya bisa ganti radiologi atau dermatologi. Jadi dari ini kita bisa suruh AI untuk membaca obatnya apa ya. Jadi pasien bisa difoto atau di filenya diserahkan, kita bisa analisa ya, analisa dengan AI ini ya. Dan ini butuh 30 sampai 60 detik untuk menganalisa gambar foto foto ini ya. Dan kita lihat di sini. Ya, jadi di sini akan keluar ini ya. Ya, jadi akan tampak seperti ini ya. Jadi karakter resi dan lain-lain. Nah, terus obatnya apa? Di sini keluar obatnya apa? Ya. Jadi nanti sejawat dokter bisa meresepkan atau klinik bisa menyediakan ya, obat-obatan yang kira-kira bisa dipakai untuk kecantikan ini. Ya.
Mungkin itu dulu dari demo untuk AI ya. Selain AI ini kita juga punya fitur lainnya untuk dokter tentang di sini bisa konsultasi online. Jadi nanti pasien bisa daftar online secara konsultasi online berbayar. Dokter akan melihat di sini akan muncul layar ya, layar seperti ini. Kita lihat konsultasi online. Kita lihat dokumentasi aplikasi ada di web aplikasi klinikita.id di sini ya. Di sini ada petunjuk penggunaan ya, penggunaan tadi yang kita siapkan di sini. Ya. Telemedicine di sini ya. Nah, telemedicine cara menggunakannya seperti ini. Jadi nanti dokter akan bisa menerima pasien dari manapun berada ya dengan fitur berbayar. Nanti pasien berbayar pakai QRIS di scan, berhasil pembayaran masuk masuk ke aplikasinya dan nanti dokter bisa berhubungan dengan pasien di sini di fitur ini. Dan tata caranya seperti itu. Terus selain itu kita punya kita ganti tugas bagi admin lagi. Admin ini kita konteks ya. Tadi keluar dulu ya, kita keluar. Ini admin ini tadi user dokter ya. Demo klinik. Ya, kita masuk ke halaman demo klinik. Nah, ini kita ganti tugas sebagai admin Klinikita Cortex. Ya, di sini kita mempunyai persediaan ya obat, barang ataupun alat kesehatan habis pakai dan lain-lain. Dan obat, barang, alat kesehatan habis pakai ini kita bisa gunakan sebagai komponen dari tindakan tersebut ya. Misal kita masuk ke umum ya, gigi ya, gigi umum. Nah, ini ada misal paket laser ya, kita komponennya apa? Nah, misal ada apa-apa di sini bisa ditambahkan. Nanti akan akan mengurangi langsung ya, mengurangi obat ya. Kalau di klinik MP ada dokter gigi ya, komponennya apa? Misal ini ganti balut ya, ganti kecil ya. Komponennya apa? Misal kita kasih komponen kasa steril ya. Oh, enggak ada ya. Jadi komponen ini akan digunakan dan mengurangi stoknya. Kalau misal ada cabut gigi dengan dengan ini cabut gigi misalnya. Nah, ini prinsipnya di sini bisa bisa mengurangi ya stok ya. Jadi satu tindakan bisa mengurangi beberapa stok yang digunakan oleh tindakan tersebut. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi nanti tidak hanya penjualan, tapi kita bisa mengurangi stok ya. Itu dari fitur kami di sini. Dan di sini kita mempunyai tarif, ada 4 tarif ya. Kalau dokter bisa disesuaikan tarifnya ya. Misal dokter A sama dokter B harganya jasanya beda bisa ya. Misal dokter yang senior harganya 150.000 ya. Tapi dokter junior harganya 100.000. Kita per nama bisa, per poli bisa ya. Ya. Jadi harga bisa disesuaikan di sini. Istilahnya price by dokter, price by service itu bisa di sini. Sehingga jasa tindakan laboratorium bisa diatur di sini Kemudian setelah
kita tunjukkan kasirnya di sini. Kasir di sini akan ada penjualannya. Penjualan di sini, misal tadi ambil dari pasien demo tadi ya. Nah, ini tadi kita pasien yang kita periksa tadi. Sistem akan mengambil ini ya. Ambil ini. Ambil ini. Setelah itu kita simpan dan bisa bayar lewat bank transfer, EDC, gratis ya itu. Dan kita masuk akuntansi. Kalau di klinik kita Cortex, fitur akuntansi belum ada, hanya laporan-laporan penjualan saja, tidak masuk ke fitur buku besar atau buku jurnal lainnya ya. 580. Tunai. Ya, sudah, kita bisa cetak dengan print atau kita kirim WhatsApp ya. Kita kirim WhatsApp ke Bapak, nomor WhatsApp misal ke rumah nomor WhatsAppnya Bu Eci tadi ya. Nomor WhatsAppnya tadi berapa? Nah, 819 034 270 misal ini ya. Dan mungkin bisa dilihat di Bu Eci apakah pesannya sudah sampai di sana. Ya, karena ini kita sudah terhubung dengan chatbot, jadi pasien kalau mau tanya-tanya bisa langsung membalas WhatsApp yang dikirim, terintegrasi dengan invoice ini. Jadi kalau chatbotnya, pasien mau apa, dan WhatsApp yang dikirim bisa kita atur di sini. Konfigurasi template, tadi invoice ya. Invoice template-nya apa lah? Invoice ya ini. Nah, ini nanti bisa dibuat promosi-promosi ini. Nama promosinya mau apa, dan ini apa yang kita mau tampilkan di WhatsApp yang kita kirimkan tadi. Bisa kasih promosi apa, kasih pesan apa, kasih apa, foto-foto atau apa bisa di sini. Pakai icon-icon bisa. Jadi tinggal nanti sekalian WhatsApp ini bisa terintegrasi di ini, di sini. Penjualan, pemeriksaan, ya di sini pembayaran. Mungkin itu dari saya. Silakan diskusi aja. Ini sudah hampir 1 jam ya ini. Terima kasih. Mungkin silakan dari teman-teman klinik MP, Pak Ewin, Bu Eci, Pak Rilwan, ada yang mau ditanyakan bisa open mic atau diketik, silakan. Kira-kira itu yang kita ingin sampaikan, bahwa aplikasi klinik kita ini khusus untuk teman-teman klinik yang ingin berkembang menggunakan AI atau dengan WhatsApp integrasi ya. Jadi memang alurnya agak sedikit panjang, tapi nanti setelah biasa akan bisa lebih mudah ya. Mungkin itu dari saya. Silakan dari teman-teman klinik MP bisa berdiskusi. Saya buka pertanyaan, silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Dari teman-teman klinik MP, silakan open mic atau diketik.
Gimana Pak Elin? Pak Elin, Pak Rilwan, ya. Silakan open mic atau apa namanya, atau chat, ya. Bisa dilanjut. Silakan, ada yang mau disampaikan dari Bu Eci atau Pak Elin atau Pak Ariwan. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, mungkin nanti kita akan sampaikan di WhatsApp kalau mungkin belum ada yang ingin disampaikan, ya. Dan mudah-mudahan demo saya ini bisa lebih apa namanya, bisa lebih berlanjut. Mudah-mudahan bisa di apa namanya, bisa ditelaah untuk kebutuhan klinik MP Medan, ya.